Halo guys, dan ini aku udah sampai di rumah. Tadi aku udah ambil ya untuk trotolan WS, yaitu dengan nomor serinya 2010 teman-teman. Dan aku udah bawa, dan ini burungnya langsung aku mandiin. Jadi tipsnya buat teman-teman, jika kalian baru aja beli ataupun bawa burung, entah itu trotol, entah itu udah dewasa, entah itu udah ngeplong, udah teler, udah merah kayak gitu ya. Sedikit tips ini buat teman-teman, langsung saja dimandikan ya. Tuh, langsung mandi burungnya. Tadi aku semprotin dulu tipis-tipis ya, dan ini di wadahan. Jadi aku bawa dari tempatnya Mas Bagas, di wadahin pakai kardus panci ini teman-teman. Jadi ini beli throttle berhadiah panci teman-teman. Gitu ya. Dan ini masih ada lakbannya, dan di samping-sampingnya di lubang-lubangin kayak gini. Nah ini ya, tuh. Dan ini burungnya atau throttle-nya baru aku mandiin. Jadi ini sedikit tips buat teman-teman yang habis bawa dari tempat penjualnya atau dari manapun. Jika kalian bawa burung, sedikit tips ini mungkin bermanfaat buat teman-teman. Nah itu langsung dimandiin aja burungnya. Biar apa ya, yang pertama ya biar seger ya, karena habis dibawa dari satu tempat ke tempat lain, agar burungnya pun yang kedua yaitu bisa cepat beradaptasi dengan tempat barunya kayak gitu teman-teman ya. Dan yang kedua, kalau sudah yang ketiga maksudku, kalau udah cepat beradaptasi, pasti burungnya akan merasa nyaman di tempat yang baru kayak gitu ya. Nah ini sedikit tips dari saya, semoga yang bermanfaat buat teman-teman. Dan dimandiin kalau bisa di karamba ya guys, jadi jangan disemprot di sangkar ataupun disemprot di karamba. Jadi semprot aja tipis-tipis dulu ya, kita semprot tipis-tipis. Nah seperti ini. Nah semprot aja tipis-tipis ya, dan ini jangan kecil lubangnya, yang semburannya itu bikin sakit ya, tapi dibikin semburannya yang lebar ya teman-teman, seperti ini ya, tuh lebar ya. Jadi jangan sampai semburannya yang kecil ya. Kalau semburannya kecil, kalau burungnya masih tertol kayak gini, dia akan merasakan sakit ya. Jadi nanti burungnya nggak merasa nyaman kayak gitu teman-teman. Jadi dibikin lebar kayak gini ya. Tuh. Biar burungnya bisa merasakan semburannya tuh kecil-kecil airnya ya. Kalau yang terlalu panjang, tidak melebar airnya, itu akan merasakan sakit. Mungkin disemprotkan ke kita aja sakit kalau yang semburannya kecil itu ya teman-teman. Jadi biar trotolan alis merahnya pun juga tidak merasakan sakit, biar nyaman untuk disemprot, dan dia pun juga nyaman langsung mandi sendiri kayak gitu guys ya. Jadi ini totalnya langsung tadi nggak aku videoin, aku lupa. Aku lupa untuk unboxingnya dari tempatnya Mas Bagas pakai kardus ini. Terus langsung aku masukin karamba ya. Jadi aku masukin karambanya, aku pegang burungnya, langsung aku celupin. Jadi jangan kalian pegang burungnya langsung dilepas di karamba, jangan ya. Jadi pegang burungnya langsung kalian masukkan aja burungnya ke air ya. Jangan semuanya. Semuanya kelelep nanti mati malah burungnya ya. Jadi sekaki agak ke atas dikit, mungkin seginilah kalau orang ya, atau kalau manusia itu sedada kayak ginilah ya, seperti itu. Jadi kita celupin aja, pelan-pelan nyelupinnya, jangan langsung buk gitu. Jadi pelan-pelan kita tenangin dulu di dalam airnya ya, kita jangan langsung lepas, kita tenangin dulu ya, mungkin beberapa detik ya, nggak perlu sampai 1 menit, enggak, cuma beberapa detik aja, mungkin 15 detik atau 20 detik. Habis itu lepas ya, lepas. Mungkinan kalau masih trotol dia cuma diem aja di air kayak gitu, karena dia masih melihat suasana di sekitar ya, karena tempatnya kan masih baru, masih pengenalan. Nah itu kalian gak usah takut ya. Mungkin ada yang takut atau merasa gimana sama burungnya, nggak usah berpikiran macam-macam, karena dia di tempat yang baru pasti dia akan merasa diem dulu ya kayak gitu, dan dia melihat di sekitar karena lokasinya masih baru. Habis itu mungkin dia masih diem, lama kelamaan
dia akan mencuci mukanya ya, kalau enggak nyicipin airnya. Biasanya kan kayak gitu ya, dicelupin paruhnya tuh kayak dicicipin kayak gitu. Nanti lama-lama juga akan mandi di tempat barunya atau di karamba barunya kayak gitu guys ya. Jadi ini sedikit tips, dan sebisa mungkin kalau masih trotol kayak gini sering-sering kita ajarin untuk mandi karamba ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan disemprot ya. Kalau kalian latih mandi dengan disemprot, kalau sudah basah kuyup itu burung akan merasa malas untuk mandi karena sudah basah kuyup. Jadi semprotnya tipis-tipis aja ya. Mungkin 3 kali semprot, 4 kali semprot, atau sampai 5 kali semprot udah lepas kayak gitu ya. Pasti dia akan merasa nyaman dan burungnya akan mandi sendiri ya. Kayak gitu ya guys. Ya ini hanya untuk tips mempercepat burungnya bisa cepat beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan barunya, seperti itu guys ya. Dan juga langsung kalau trotol ya, langsung kalian cicipin dengan berbagai macam extra fooding ya, entah itu cacing, entah itu jangkrik, entah itu kroto, entah itu lor Hongkong, entah itu kelabang ya. Pokoknya semua dicicipin ya, sebanyak mungkin ya, sekenyang mungkin dari burungnya itu sendiri ya. Jadi nggak usah takut nanti wah birahi, wah nanti kayak gini. Di kontenku masih banyak sekali komentar-komentar yang membuat aku ketawa kayak gitu. Kenapa membuat aku ketawa? Yang namanya burung itu punya kemaksimalan sendiri dalam makan ya, seperti manusia. Saya udah ucapkan ini berkali-kali di konten-kontenku ya. Karena yang namanya makhluk hidup itu pasti punya taraf sendiri atau kemaksimalan sendiri dalam dia makan. Kalau misalkan kita kasih 10 ekor jangkrik, dia maksimalnya cuma 5 atau 6 atau 7, pasti dia maksimal di situ ya kan. Dan setiap hari itu kemaksimalannya nggak bisa sama guys. Kadang mungkin sekarang dia habis 7, besok hari besoknya maksudku itu bisa sampai 8 atau 9, dan hari besoknya mungkin bisa nambah lagi atau malah berkurang dari 7 ekor tersebut ya. Ya kayak kita lah ya, sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup juga kayak gitu ya guys. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Namanya burung itu juga punya kemaksimalan sendiri ya, punya target sendiri. Dia maksimal makan itu seberapa banyak kayak gitu ya. Jadi nggak usah berpikir nanti akan menjadi over emosi, nanti akan menjadi over birahi. Nggak akan kayak gitu ya guys. Misalkan seperti manusia, kalau udah kenyangnya sekian ya dia akan berhenti ya kan. Nggak mungkin dia akan ngabisin makanannya harus habis kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Itu akan bikin sesak nafas ataupun perutnya kekenyangan malah jadi nggak enak kayak gitu kan ya. Seperti halnya juga burung ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, untuk kembali lagi, semisal dia masih trotol, langsung aja dikasih porsinya yang banyak. Kalau jangkrik ya 10 ekor, misalnya cacing ya 10 ekor. Kelabang, kalau kelabang mungkin 5 ekor cukup ya. Kelabang tuh 5 ekor cukup. Terus misalkan dikasih kroto ya sebanyak mungkin ya, nggak apa-apa, nggak usah berpikir yang aneh-aneh ya. Apalagi masih trotol ya kan. Masih trotol itu dia memerlukan butuh energi, memerlukan butuh banyak gizi ya, dan membutuhkan banyak protein, banyak yang harus dia perlukan teman-teman. Kalau burung trotol kalian nanti setelah mutasi pengen cepet ngeplong ya, atau malah bahkan teler kayak gitu ya. Ya dari trotol seperti ini kita harus kombinasikan makanan ekstra fooding hewaninya sebanyak mungkin kayak gitu. Dan yang kedua yaitu ekstra fooding buah ya. Kenalkan segala buah ya teman-teman. Jadi jangan cuma 1 buah atau 2 buah aja. Kenalkan semua buah ya, biar dia sendiri yang akan memilih nanti pas buat pas birahinya buat dia, atau pas untuk emosinya buat dia pada waktu dia sudah dewasa nanti, atau sudah merasa dia bisa fight kayak gitu ya. Jadi kenalkan beberapa buah, banyak buah ya, dari apel merah, buah naga, buah pepaya, buah pisang kepok, terus buah pir ya, dan lain-lainnya lah. Pokoknya kenalkan semuanya, kita kasih semuanya, tapi ya jangan langsung semua dikasihkan ke sakar. Wah itu kacau namanya ya.
maksudku ya 1 hari 2 hari, mungkin sekarang kita kasih apel ya, mungkin di sangkar ini sampai 2 hari atau 3 hari setelah kita mandiin ya kan, kita ganti menjadi pisang kepok. 3 hari lagi kita ganti lagi kayak gitu ya. Jangan 1 hari langsung kita cantelin beberapa buah kayak pedagang buah nanti kayak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk cara kita mengenalkan makanan extra fooding ya kepada burung anis merah yang masih trotol. Jangan cuman 1-2 ekor extra fooding hewaninya aja. Jangan 1-2 buah extra fooding buahnya aja, jangan sampai ya. Jadi kita semua kenalin ya, dari kroto, ular Hongkong, ular kandang, apa kayak pokoknya masukin semua ya, agar nanti pada waktu dewasa ataupun dia sudah siap fakta, baru kita pilih-pilih apa yang cocok buat dia kayak gitu. Jadi kita nyatingnya enak guys ya, kayak gitu. Kalau mungkin dari throttle sudah harus ini harus itu, misalkan kita punya anak ya kan, harus ini harus kayak gitu ya, anaknya nanti pada waktu gede dia akan milih-milih yang cocok, karena hanya cuma 2 pilihan yang cocok bagi dia saat dia masih bayi sampai dia dewasa, hanya dikenalin beberapa itu aja gitu kan. Jadi dia cocoknya cuma hanya beberapa itu aja gitu, taunya dia cuma itu aja kayak gitu kan, kayak burung ya. Jadi burung nanti milihnya misalnya cuma jangkrik aja kayak gitu kan, dari kecilnya, sama pisang kepok aja, sampai dewasanya dia kenalnya cuma itu aja gitu kan. Jadi kita nyatingnya susah guys ya, kita nyatingnya susah, kita ngepasinya susah kayak gitu ya. Jadi ini hanya sedikit tips buat teman-teman ya, semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf apabila beberapa bulan kemarin aku tidak bikin konten karena nggak ada bahan. Jujur aja aku nggak ada bahan, jadi ya susah ya untuk bikin konten burung ini. Kalau nggak ada bahan ya mau gimana, apa yang diomongin. Masa setiap hari cuma terocos saja tapi nggak ada barang buktinya, kan percuma ya. Sekarang kan apa itu ya, apa-apa yang kita ucapkan itu kan harus ada barang buktinya. Kalau seperti ini kan kita ada barang buktinya ya, ataupun mungkin di video-videoku yang lainnya juga ada barang buktinya, kan enak ya kan. Kita ngasih atau kita ngajarin ada barang buktinya kan enak. Kalau cuman omdo nanti dikiranya wah cuman omdo doang gitu kan, omong doang nggak gitu kan, percuma. Oke, itu aja untuk semuanya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu, selalu dilancarkan rezekinya selalu. Dan yang belum subscribe bisa bantu subscribe di bawah video ini untuk channelku Amer Factor, agar aku bisa lebih bersemangat lagi dan lebih besar lagi untuk channelku ya teman-teman semua. Dan semoga video-video ataupun konten-konten yang ada di channel Amer Factor ini bisa membantu teman-teman semua bisa lebih bersemangat lagi untuk memelihara anis merah, terutama burung anis merah ya. Gitu aja teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin ditunggu aja, entah kapan aku upload lagi. Yang jelas aku mau ngebantu teman-teman yang baru mulai ataupun baru mau ya merawat anis merah. Mungkin di video-videoku atau di konten-kontenku di bawah video ini banyak banget, bisa kalian scroll sampai ke bawah ya, yang sesuai video yang kalian inginkan. Oke, gitu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.